Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Piadika dari Prodi Ilmu Komputer semester 4, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di video ini saya akan melakukan analisis dengan judul topik pengembangan sistem absensi menggunakan teknologi computer vision dengan metode algoritma AI Deep Learning. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Dari judul topik yang sudah saya tentukan, yaitu pengembangan sistem absensi menggunakan teknologi computer vision dengan metode algoritma AI Deep Learning, terdapat beberapa artikel jurnal yang membahas sesuai topik tersebut. Yang akan saya bahas ada beberapa, yaitu yang pertama ada jurnal dengan judul Absensi Kehadiran Menggunakan Kamera Pengawas Berbasis Teknologi Computer Vision. Yang kedua dengan judul Student Attendance Using Face Recognition Technology. Dari artikel jurnal tersebut, saya akan menganalisis beberapa, yaitu yang pertama metode pengumpulan datanya, kedua model dan jenis SDLC apa yang digunakan, ketiga perbandingan dan dari jurnalnya, keempat menemukan research gap-nya. Oke, langsung saja yang pertama, metode pengumpulan datanya. Dari jurnal yang pertama, metode pengumpulan datanya yaitu kualitatif. Kenapa kualitatif? Karena jurnal ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan implementasi teknis dan fungsionalitas sistem kehadiran pengenalan wajah dengan fokus pada proses dan teknologi yang terlibat daripada analisis data. Jurnal ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif untuk memberikan wawasan mendalam tentang aspek teknis dan fungsionalitas sistem kehadiran pengenalan wajah, menekankan proses operasional sistem, interaksi pengguna, dan fungsionalitas keseluruhan. Selanjutnya, jurnal kedua menggunakan metode kuantitatif karena sifat penelitian yang melibatkan pengembangan model untuk merekam kehadiran siswa menggunakan teknologi pengenalan wajah. Metode kuantitatif sangat cocok untuk mengukur dan menganalisis data numerik yang penting untuk menilai keakuratan dan kinerja sistem dalam mencatat kehadiran siswa. Selanjutnya, saya akan membahas SDLC yang digunakan. Untuk jurnal pertama, dengan judul Absensi Kehadiran Menggunakan Kamera Pengawas Berbasis Teknologi Computer Vision menggunakan SDLC Rapid Application Development atau RAD. Pertama kali diusulkan oleh konsultan komputer James Martin pada tahun 1991. Ini adalah metode pengembangan terstruktur yang mencoba menghasilkan sistem dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas. Selanjutnya, jurnal kedua dengan judul Student Attendance Using Face Recognition Technology. Jurnal ini menggunakan model waterfall dari System Development Life Cycle atau SDLC untuk mengembangkan sistem perekaman kehadiran siswa menggunakan teknologi pengenalan wajah. Poin selanjutnya, saya akan membahas kenapa menggunakan SDLC tersebut. Untuk jurnal pertama, jurnal ini menggunakan metode pengembangan RAD yang mirip dengan model waterfall, tetapi menekankan siklus pengembangan yang lebih pendek dan lebih ringkas. Jurnal ini memilih metode RAD daripada pengembangan waterfall untuk mempercepat pembuatan sistem kehadiran. Pengenalan wajah menggunakan iterasi cepat, pembaruan yang cepat, dan pengembangan perangkat lunak yang efisien dalam jangka waktu terbatas. Dengan menggunakan RAD, pengembang dapat membuat sistem informasi yang berfungsi penuh dengan cepat dengan memulai dengan pemodelan bisnis, diikuti dengan pemodelan data, pemodelan proses, pengembangan aplikasi pengujian, iterasi, dan iterasi. Selanjutnya, jurnal kedua yaitu menggunakan waterfall karena sangat cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Yang penting untuk mengembangkan sistem pencatatan kehadiran siswa yang tepat dan akurat. Sifat linear dari model waterfall memastikan bahwa setiap fase selesai sebelum melanjutkan ke fase berikutnya, memungkinkan proses pengembangan yang sistematis dan terstruktur. Pendekatan ini bermanfaat untuk penelitian karena memastikan bahwa setiap tahap dari perencanaan hingga penerapan dieksekusi dan divalidasi
secara menyeluruh sebelum maju lebih lanjut. Ini sangat penting untuk penelitian tentang penerapan teknologi pengenalan wajah untuk perekaman kehadiran karena memerlukan pendekatan metodis dan terorganisir untuk pengembangan sistem. Secara keseluruhan, sifat berurutan dan metodis model waterfall sejalan dengan baik dengan tujuan penelitian untuk mengembangkan sistem perekaman kehadiran siswa yang andal dan akurat menggunakan teknologi pengenalan wajah. Poin selanjutnya saya akan membahas perbandingan dari jurnal tersebut. Yang pertama ada tujuan dan fokus dari jurnal. Jurnal pertama berfokus pada pengembangan sistem absensi pengenalan wajah yang efektif dan efisien serta integrasi dengan sistem lain seperti sistem keamanan. Jurnal kedua berfokus pada pengembangan model pengenalan wajah untuk sistem absensi mahasiswa serta analisis faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi dan kinerja sistem. Selanjutnya metode dan pendekatan dari jurnal tersebut. Jurnal 1 menggunakan metode kualitatif dan SDLC RAD menggunakan OpenCV sebagai library untuk deteksi wajah dan mengintegrasikan dengan sistem lain seperti sistem keamanan. Sedangkan jurnal kedua menggunakan metode kuantitatif dan waterfall SDLC menggunakan computer vision dan MATLAB sebagai metode untuk pengenalan wajah dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi dan kinerja sistem. Kemudian perbandingan dari segi hasil dan kesimpulan. Jurnal 1 menunjukkan bahwa sistem absensi pengenalan wajah dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Jurnal kedua menunjukkan bahwa model pengenalan wajah dapat meningkatkan akurasi dan kinerja dalam sistem absensi mahasiswa serta mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi dan kinerja sistem. Selanjutnya dari segi kesimpulan, kedua jurnal menunjukkan bahwa pengembangan sistem absensi pengenalan wajah dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengambilan keputusan serta mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi dan kinerja sistem. Namun, perlu diingat bahwa kedua jurnal memiliki tujuan dan fokus yang berbeda, sehingga perbandingan yang lebih spesifik dan detail perlu dilakukan untuk memahami perbedaan dan kesamaan antara kedua jurnal tersebut. Poin selanjutnya yaitu research gap dari kedua jurnal. Dalam jurnal 1 dan 2 terdapat celah penelitian yang ditemukan, meliputi yang pertama yaitu celah metodologi dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah yang efektif dan efisien. Selanjutnya celah pengetahuan tentang cara mengintegrasikan sistem absensi dengan sistem lain seperti sistem keamanan. Selanjutnya celah empiris dalam mengukur akurasi sistem absensi. Selanjutnya, celah teoritis dalam memahami implikasi sosial dan psikologis penggunaan teknologi pengenalan wajah. Selanjutnya, celah populasi dalam mengukur representasi populasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.